Hai semuanya, welcome balik lagi bareng gua Reza di podcast Yucap. Well, let's be talk with fun. Oke teman-teman, buat episode kali ini gua akan ngebawain topik yang ini menarik sih menurut gua ya. Secara pribadi, mungkin ini buat teman-teman yang lagi ngejalanin bisnis juga ini bisa jadi insight baru gitu. Topiknya itu kita udah punya planning desain itu yang oke gitu. Kita udah menjalaninya gitu. Kita udah jalan nih bisnisnya. Cuma di perjalanan kok ngerasanya bisnisnya kok stuck ya gitu. Atau jalan di tempat gitu. Kenapa gitu? Apa ada yang salah kah sama plan bisnisnya atau eksekusinya kah yang masih belum tepat gitu. Nah, buat ngebahas itu kita akan ngundang bintang tamu yang ya udah nggak asing lah ya buat kalian. Minggu lalu juga beliau udah datang ngobrol bareng kita. Nah, cuma di episode kali ini kita akan ngobrolin yang lebih santai lah ya bareng beliau. Oke, mungkin nggak usah lama-lama lagi, gue panggilin aja Mas Ridwan. Halo. Gue bosen sebenarnya Mas. Saya juga sama diundang terus. Oke nih Mas Ridwan, thank you banget udah datang lagi. Minggu kemarin juga Mas Ridwan juga, tapi minggu ini kita bakal ngebahas yang beda lagi nih Mas. Apa tuh? Gitu. Oke. Oke, tadi gue udah sempet nyinggung sedikit nih Mas topik yang bakal kita obrolin nih di episode kali ini. Cuma sebelum itu gue pengen ngobrolin dulu ya nggak seputar jauh-jauh lah tentang project gitu. Ya. Cuma ini mungkin gue akan ngambilnya tuh dari model atau planning bisnisnya gitu. Nah, misalkan kayak kita lagi ngerjain project, nah kan biasanya itu kan ada planningnya tuh ya, dari shortnya, dari middle-nya, terus sampai yang big-nya. Nah, kalau dari sudut pandang lu tuh tentang model planning kayak gitu tuh di dalam suatu project tuh kayak gimana tuh Mas? Kalau menurut gua ya sebenarnya di bisnis ini sering banget kita pakai ya untuk brand ataupun bisnis. Itu emang pertama tuh nyusun planning di awal itu short term, terus juga mid term sama long term. Itu kan jangka pendek, jangka menengah sama jangka panjangnya itu bagaimana gitu. Nah, untuk project yang udah jalan gitu biasanya memang ngerasa kayak stuck di tempat gitu ya. Nah, itu sebenarnya ada beberapa hal yang bisa jadi penyebabnya. Kenapa Nah, tuh? untuk penyebabnya sendiri itu biasanya dari planningnya terlalu statis gitu, terus juga kurangnya indikator yang jelas KPI-nya biasanya itu terjadi di pertengahan. Setelah planning itu kan kita jalan nih di pertengahan jalan tuh biasanya ada kendala terus juga eksekusinya sama kurang adaptasi sama feedback dari data biasanya. Nah, untuk planning sendiri ya, planning itu kita buat di awal. Nah, di awal itu kita nggak yang udah disusun secara detail gitu ya. Nah, itu biasanya terlalu statis, jadi planning yang udah disusun secara detail di awal, di tengah jalan itu kadang kita kayak miss gitu ya. Nah, terus juga indikatornya itu belum jelas, jadi kita planning indikatornya itu pengen dapetin A, terus juga terus di pertengahan jalan itu kadang kita dapatnya B gitu. Nah, itu juga penyebab sih Mas biasanya dari susunan planning short term, mid term sama long termnya gitu. Jadi tuh kayak soalnya agak dilematis juga ya, kita udah nyusun planningnya udah di breakdown tuh udah keren lah ya, dari short, middle, terus sampai ke big planningnya. Cuma pas kita jalanin ngerasanya kenapa sih kok
nggak jalan gitu, stuck gitu ya kan. Iya. Biasanya juga kayak kita ambil contoh aja kayak kita lagi ngejalanin campaign gitu ya kan. Pasti kan ada aja lah kayak pas lagi di pertengahan jalan apa namanya, si campaign itu tuh kok kita ngerasanya gini-gini aja ya, nggak sesuai ekspektasi gitu ya. Itu gimana tuh? Nah, kalau dari campaign sendiri ya itu biasanya kurang adaptasi sih Mas. Jadi kita campaign nih launch itu campaign aja jalan gitu. Nah, itu biasanya kita ambil data kalau dari aku ya. Kalau yang stuck di tempat biasanya itu jalan campaign tapi gak diadaptasi tuh datanya seperti apa nih feedback dari apa klien ataupun dari customer gitu ya. Itu sebenarnya bahan buat kita sih untuk adaptasi itu kita harus kalau di bisnis itu harus jelas gitu adaptasinya. Jadi kita udah launch nih, udah push produk tapi nggak dipantau data realnya itu sayang banget sih sebenarnya. Jadi kayak evaluasi berkala lah gitu ya. Maksudnya nggak misalkan satu full campaign tuh nanti evaluasinya di belakangan. Jadi kita pas lagi running pun itu juga kita sambil evaluasi juga gitu ya. Betul, tetap harus dievaluasi sih selama berjalannya campaign, terus juga setelah campaign itu tetap harus dievaluasi sih. Yang bagus itu sekitar 3 hari itu dievaluasi sih Mas. Jadi 3 sampai dengan 7 hari kita kan campaign gitu ya. Nah, itu campaign selama 3 sampai 7 hari itu sambil dievaluasi sih apa yang kurang, terus juga data dari customer itu seperti apa gitu. Itu biasanya harus dievaluasi sih menurut aku. Oke. Berarti ya secara garis besarnya ya mungkin teman-teman juga perlu ngerasain gitu ya yang punya bisnis gitu. Kenapa sih? Gue kayaknya udah ngejalanin planning gue cuma kesannya tuh masih stuck gitu. Misalkan kayak omsetnya segitu-gitu aja ya kan. Perkembangannya juga mungkin stagnan maksud jalan cuma kok kayaknya lambat gitu ya kan. Mungkin ada kendala dari bisnisnya kalian gitu atau pas menjalankan planningnya itu tuh keluar jalur atau kayak gimana gitu Mas ya. Betul banget. Oke nih mungkin ini pertanyaan dari pribadi gua ya Mas ya. Kalau kayak misalkan nih kita mau ngejalanin bisnis sih. Kita kan anggaplah kita sebagai owner gitu ya Mas. Kita kan punya ego sendiri nih. Betul banget. Di sebagai owner, sebagai CEO gitu, kita punya pride. Gue udah punya planning gitu. Saklek lah ya, misalkan kita udah punya tim gitu. Ini gue maunya ngejalanin ini dari A sampai Z. Ini nggak ada yang bisa rubah-rubah nih, gitu ya kan. Misalkan timnya. Jadi lu ikutin plan ini nih gitu. Itu biasanya pride seorang pebisnis lah ya. Cuma menurut lu kalau versi terbaik nih biar kita nih bisa tumbuh nih bisnisnya gitu nih. Meskipun kan kita udah punya plan, cuma seiring waktu kan itu pasti bakalan berkembang tuh planningnya. Nggak mungkin kita nggak modifikasi ya kan. Nah menurut lu gimana tuh kalau misalkan dari sisi itu? Kalau dari sisi gue ya ego itu memang sebagai owner ya kita memang ego itu harus diturunin sih Mas. Iya sih harus ditondol lah ya. Jadi tetap kita harus ada feedback dari teman-teman juga ya kan. Karyawan kita kalau jadi sebagai owner itu tetap harus ada feedback, apalagi kalau owner kan biasanya kan sibuk ya, jadi gak ada waktu buat monitoring buat data ataupun campaign yang sedang berjalan. Itu biasanya owner itu kurang ada waktu sih Mas buat mantau itu. Jadi tetap ego itu di owner harus tetap diturunin. Jadi feedback dari teman-teman ataupun karyawan itu masukan buat kita itu kalau bisa ditampung dulu sih. Ya, jadi biar jalannya beriringan gitu. Jadi biar gak salah arah juga. Yang penting itu tetap si data sih Mas. Datanya itu penting, data dari data real ya, data real dari teman-teman ataupun karyawan, masukan buat owner itu penting banget sih menurut aku. Ya jadi egonya kalau bisa diturunin sih. Ya kadang
ada sih, yang mungkin karena merasanya, gua yang saya yang punya membangun gitu. ini gitu ya. Iya. Cuma kan kalau misalkan udah punya tim gitu kan kita nggak bisa kayak begitu ya kan. Betul Lu banget. kalau emang mau stick to the plan, Hmm. to your plan tuh, ya mendingan lu jalan sendiri, nggak usah Ada pakai tim gitu ya iya. kan. Kalau ada tim kan kita kan bertumbuhnya bareng-bareng gitu ya Mal. Jadi ya tolonglah kalau misalkan Iya. yang punya apa namanya bisnis gitu ya, turunin egonya gitu. Karena apa namanya, bisnis lu ya lu nggak bisa jalan sendirian Iya. kalau emang lu mau growth gitu loh. Kalau lu mau tumbuh gitu sih. Berat banget sih kalau misalkan emang bisnis jalan sendirian gitu ya, gak Mm-mm. mau ada masukan gitu. Mm-mm. Kita emang owner ya gitu. Misalkan kita owner gitu. Nah, yang punya perusahaan ataupun yang punya brand gitu ya, itu kan egonya memang tinggi, tapi tetap sih Mas, si owner ini kita nggak bisa ngikutin perkembangan arus bisnis gitu ya. Kadang karyawan kita itu lebih karena di bidangnya tersebut Iya, jadi iya, lebih iya. tahu bisnis ini sekarang arahnya kemana nih. Hype-nya lagi Jadi gimana iya, gitu ya. betul Ya, banget. ya. Jadi nggak bisa kita ngikutin ego owner terus sih. Jadi kita harus tetap ada masukan dari karyawan ataupun dari teman-teman di bisnis itu sih Mas. Terbuka lah ya, open sama open discuss lah ya, maksudnya Betul kayak oke, misalkan quote and quote emang si owner itu mungkin udah lebih berpengalaman gitu, experience-nya udah, pokoknya jam terbangnya udah keren lah ya di bidang bisnis. Cuma kan ya kita nggak tahu ya bisnis tuh seperjalanan tuh kayak gimana ya, kadang turun, kadang naik ya kan. Terus ada perkembangan zaman juga sekarang, ngikutin yang viral ya kan. Lu kalau misalkan oke lu udah punya plan lu keren, cuma kalau misalkan lu nggak bisa ngikutin perkembangan juga ya, gue rasa ketelan sih ya. Ketelan banget sih, soalnya perkembangan bisnis sekarang tuh cepet banget sih Mas, menurut aku. Jadi kita kalau tetap kita ngikutin egonya owner gitu, gak bisa ngikutin perkembangan bisnis bisnis sekarang gitu ya, itu pasti bakalan tenggelam gitu. Seenggaknya lu ketinggalan zaman lah gitu. Ya lu kok jadul amat sih gitu ya. Maksudnya nggak ngikutin perkembangan. Oke. Kayak generasi aja sih Mas. Generasi kan ada milenial, terus Gen Z. Sekarang kan lebih ke Gen Z gitu ya. Nah itu Gen Z lebih sukanya bisnis usaha yang kayak gimana. Kalau milenial kan lebih di atas Gen Z gitu ya usianya. Jadi lebih dewasa gitu. Jadi kadang kita nggak bisa ngikutin milenial terus gitu ya. Kita harus tetap ngikutin Gen Z perkembangan arus sekarang sih gitu. Ya lebih fleksibel ya gitu dalam bisnis tuh, ya nggak bisa ya oke lah. Nah pebisnis biasanya kan roadmapnya emang udah banyak gitu ya. Cuma kan kita nggak bisa nutup mata juga buat ngikutin zaman gitu. Betul ya. Banget. Harus. Oke, ini menarik sih teman-teman kalau kita ngobrolin soal ya bisnis bikin plan gitu ya Mas ya. Karena yang ngikutin zaman gitu. Kita sebagai pebisnis juga, contoh aja mungkin sekarang lagi hype-nya tuh lagi bisnis minuman gitu ya Mas ya. Menjamur lah, minuman di setiap sudut sekarang banyak ya kan. Cuma kan ya mereka punya plannya beda-beda ya kan. Cara promosinya beda-beda, nampilin campaign-nya beda-beda ya kan, produknya juga udah pasti beda meskipun sejenis, cuma kan punya ciri khasnya masing-masing lah gitu. Masing-masing. Oke. Menarik. Nah, oke nih Mas, kalau misalkan gue tanya faktor-faktor apa sih, faktor major lah yang menghambat kayak di perkembangan bisnis tuh? Untuk major faktor penghambat ya untuk bisnis itu sebenarnya ada beberapa poin Mas. Yang pertama itu biasanya nggak kenal market. Itu biasanya kalau bisnis owner itu asal ada produk terus juga nggak tahu nih marketnya tujuannya siapa gitu ya? Biasanya ada tujuannya kan. Kalau di bisnis itu kita harus ada produk, terus tujuannya itu jelas, harus tujuan usia target produk ini ke usia berapa, terus juga generasi apa, terus juga sama
sama minat si customer ini apa gitu. Jadi, itu penting banget sih, itu yang pertama itu harus kenal marketnya dulu, Mas. Nah, untuk yang kedua ini cash flow sih, Mas. Nah, cash flow ini, paling ini klasik sih sebenarnya. Jadi, Apa tuh? keuangan, Iya, ke iya, iya. keuangan. Jadi kalau cash flow itu, jangan sampai bocor gitu ya, Iya. salah alokasi gitu ya. Iya, Kita iya, iya, punya iya. produk, terus juga, ngejalanin campaign, jangan sampai itu, alokasi keuangannya itu sampai bocor gitu, itu jangan sampai. Nah, untuk yang poin ketiga yang tadi kita bahas itu ego si Founder ya? owner Oh, atau iya. founder gitu. Itu jadi penting banget sih. Jadi kadang ego founder itu, karena dia yang punya bisnis gitu ya, gak mau nerima masukan itu agak sulit sih Iya, iya, menurut betul, aku. betul, betul, Jadi, betul. kalau bisa ego foundernya itu lebih diturunin, terus juga sama yang keempat itu kurang konsistensi sama eksekusinya ini. Apa tuh? Jadi, apa yang di planning di awal itu biasanya plan berjalannya tuh hanya di awal, terus juga nggak konsisten gitu ya, Mas. Jadi di pertengahan kadang beda lagi dari planning awal, Iya, pertengahan iya, iya, beda, iya. terus juga di akhir pengen beda gitu. Itu, jangan sampai kayak gitu sih. Jadi menurut aku yang poin keempat ini penting banget, harus konsisten sih, Mas, seperti itu. Oke, kalau ngomongin tadi gue ngambil satu poin yang cash flow kali ya. Mungkin ini teman-teman juga punya pengalaman gitu kayak oke lah, kita kan kalau misalkan punya bisnis sendiri itu kan modal dari kantong sendiri gitu ya. Nah, biasanya itu orang yang bisnis tuh semua keuntungan tuh masuk ke dalam satu kantong gitu, dalam satu rekening gitu. Jadi nggak kayak di breakdown ini buat biaya apa, terus misalkan lu juga sebagai owner menurut gue itu juga lu harus menetapkan gaji lu sendiri gitu. Jadi Oh iya, gaji sama pendapatan perusahaan tuh harus dibedain ya kan. betul banget. Jadi kayak ya nggak kecampur aduk lah. Itu biasanya pebisnis sekarang tuh masih apa gimana ya? Gue ngomong masih Iya, kurang pengetahuan tentang ini lah ya, apa namanya? Tentang cash flow gitu ya. Iya. Makanya itu yang mungkin kalau misalkan ditanya, mungkin itu yang jadi major faktor tuh dari cash flow sih biasanya. Jadi misalkan punya modal gede, tiba-tiba udah berjalan dapat untung juga, nih nggak ketahuan nih, ini untung apa ini apa untung perusahaan apa ini untung pribadi gitu. Itu tuh biasanya yang masih kepecah-pecah tuh kayak gitu tuh. Jadi kalau di cash flow itu emang penting banget sih, Mas. Jadi ada aluran, keuangan gitu ya. Iya. Keuangannya itu, ini buat produksi misalkan gitu. Nah, terus juga buat, marketing gitu. Nah, itu memang harus ada kejelasan sih, Mas. Kadang kita punya uang sendiri gitu, nggak ngatur keuangan bisnis itu secara rinci ya. Itu Iya. penting banget sih menurut aku. Data keuangan itu penting banget. Jadi keuangannya biar gak bocor. Jadi biar tahu juga nih, apa yang udah dipakai, terus juga apa yang udah dibiayain buat marketing. Nah, itu keuntungannya itu buat, siapa aja gitu. Keuntungannya itu, buat yang buat kita pribadi gitu. Nah, sebagai business owner gitu. Kadang, itu penting banget sih menurut aku buat, catatan keuangannya itu penting. Ya. Kayak ya manajemen keuangannya juga lu mesti jelas lah ya, maksudnya. Nggak bisa lu mentang-mentang yang punya, lu seenak terabas aja gitu maksudnya. Nanti ya lu tahu sendiri lah akibatnya kalau misalkan manajemen keuangannya tuh berantakan gitu ya. Karena ya uangnya lu dapat untung, uangnya juga kan pasti bakal diputar lagi buat biaya produksi, buat biaya operasional yang lain gitu ya kan. Jadi ya menurut gua sih dalam bisnis ya lu harus pintar juga ngatur keuangan sih. Maksudnya ya kita nggak bisa nutup mata ya, ujung-ujungnya kan duit gitu ya. Lu mau bisnis biar dapat uang kan, ya cuma lu juga harus pintar ngatur keuangan di bisnis itu seenggaknya biar aliran keuangannya tuh sehat gitu loh.
biar nggak minus lah gitu. Oke. Itu yang biasanya apa ya, kalau bisnis owner tuh jor-joran gitu ya Mas. Kadang dia nggak tahu ngerti tentang keuangan gitu ya. Itu kadang bisnis di awal kayak, oh gue mau ini nih marketingnya besar-besaran gitu ya, dipasang di mana gitu, di billboard ataupun dia di banner gitu. Kadang dia nggak ngerti keuangan karena asal banyak promo ataupun asal terabas aja lah ya. nah itu biasanya pertengahan jalan udah Boncos ya kan? boncos ya, biasanya nggak lama gitu sih Mas. Jadi tetap itu keuangan harus penting banget sih menurut aku. Oke nih Mas, apa biasanya nih gue nanya soal sekitar pengalaman lo ya, misalkan kayak ada nggak sih maksudnya pengalaman lo atau di dalam tim gitu, misalkan gontok-gontokan ego gitu, misalkan kita lagi ngerjain project lah gitu, misalkan mungkin gue ngambil contohnya gini aja ya, kayak antar corporate sama vendor gitu ya. Nah biasanya kan itu agak susah ya, maksudnya kita sebagai corporate kita membutuhkan sang vendor gitu ya kan, karena itu ngebantuin kita gitu, entah itu ngebikin sampel lah atau dalam produksi sama mereka ya kan gitu. Cuma kadang kan si vendor juga mungkin karena udah ngerasanya udah gue berpengalaman loh, gue udah ngejalanin ini bukan setahun 2 tahun lagi ya kan gitu. Sedangkan kita juga kadang kita maunya kayak gini nih Pak gitu, Bapak harus ngikutin kita gitu ya. Cuma kan si vendor kadang punya apa ya, cara mainnya sendiri lah gitu ya. Nah menurut lu kayak gimana nih cara menengahinya nih biar kita sama-sama win-win, biar sama-sama enak lah ya gitu. Oh, kalau menurut gue ya itu sering banget terjadi sih Mas, antara kita corporate sama vendor itu sering banget yang untuk ngatasin ego masing-masing gitu. Biasanya ego corporate sama vendor emang pada tinggi ya. Kadang kita corporate pengennya speknya tinggi gitu ya. Vendor punya pendirian masing-masing tuh. Saya udah pengalaman nih di bidang ini, Mas tahu hasilnya aja gitu. Kita kan nggak bisa ya kayak gitu kalau corporate. Kita tetap bedain dulu antara ego sama faktanya, terus juga buka komunikasi. Kita kadang kita komunikasinya pengen spek kita seperti ini nih, kamu bisa nggak ngikutin spek kita gitu. Biasanya itu agak tinggi sih Mas ego di sana. Jadi kadang si vendor nggak bisa ngikutin tuh ekspektasi kita gitu. Standar kita seperti ini nih, kamu mau nggak ngikutin kita gitu. Nah di vendor kayak gitu sih Mas. Jadi kadang ada yang mau ngikutin, terus juga ada yang sama-sama egonya tinggi tuh. Kita nggak bisa tuh biasanya. Tapi tetap harus ada transparansi buat komunikasi tetap. Jadi kita tetap ada win-winnya gitu. Jadi win-win solutionnya itu tetap harus dikomunikasi, terus juga sama biasanya cari titik di tengahnya gitu. Jadi kita mau seperti ini, vendor bisa seperti ini gitu. Jadi kita komunikasinya gimana nih Pak baiknya gitu, dengan spek saya seperti ini, terus dari Bapak seperti itu, gimana nih bisa nggak cari titik tengahnya. Biasanya seperti itu sih Mas. Kadang di vendor itu ada kendala biasanya dari peralatannya ataupun dari karyawannya. Itu tetap kita harus buka komunikasi sih. Jadi itu penting banget di komunikasi, terus juga sama jangan sampai kesalahan vendor gitu ya. Kita langsung nge-cut gitu. Kita nggak bisa seperti itu. Jadi tetap harus komunikasi sih. Gitu. Jadi biar ada win-win solutionnya gitu sih Mas. Iya, kadang kita sulit juga sih ya, gimana ya, maksudnya kita as corporate kita punya standar lah ya. Ya udahlah, misalkan kita bikin project A, produk A gitu ya. Gua spek mau begini, hasil harus keren seperti gitu itu ya. Cuma kadang-kadang kita
vendor tuh Eh, suka iya vendornya, lu gimana lu gitu ya kan, maksudnya ini nih standarnya beda gitu ya, maksudnya fakta apa namanya hasil jadinya di lapangan tuh kadang nggak sesuai sama yang kita betul pengen betul gitu kan. Bang. Kadang makanya kita juga mungkin agak sedikit selektif juga, mungkin cari partnernya tuh yang kayak gimana gitu, Betul. yang sesuai sama yang ya sesuai sama yang kapasitasnya kita pengen juga gitu ya. Jangan cuma karena kadang kita juga gue nggak tahu ini salah apa bener gitu ya, maksudnya kita pengen hasilnya bagus cuma kita neken harga gitu. Oh, iya. Mungkin itu di dari sisi corporate kan itu ya kita apa namanya menekan biaya produksi semaksimal mungkin ya, cuma kita mau hasilnya maksimal gitu ya kan. Cuma di sisi vendor juga gue ngelihatnya nggak bisa, maksudnya gue mau bikin sampel juga kan butuh biaya gitu ya kan. betul banget. Lu nggak bisa neken harga gue gitu, karena itu sih mungkin yang gimana ya menengahinya. Gue jujur aja gue belum punya pengalaman sih. Kalau menurut lu kayak gimana tuh Mas kalau kayak gitu? Nah, kalau kayak gitu ya untuk menengahinya tetap sih Mas di komunikasinya. Jadi antara kebutuhan kita sama apa yang bisa di Provide sama vendor gitu ya. provide sama vendor itu tetap harus cari jalan tengahnya. Jadi kita pengen hasil yang perfect gitu ya. Tapi vendornya kalau mau perfect harganya ya harus bagus juga gitu ya. Nah, kadang di sana juga egonya pada tinggi sih Mas. Jadi tetap cari jalan tengahnya memang di komunikasi sama apa yang dia bisa, terus juga apa yang kita mau itu titik tengahnya itu seperti apa. Jadi solusinya itu sih, jadi komunikasi sih Mas. Itu penting banget. Sama ya transparansi lah ya, maksudnya si vendor juga, lu kalau emang nggak bisa ya udah lu dari awal ngomong nggak bisa gitu. Jangan kayak maksain oh bisa nih saya bisa, cuma pas nanti hasil keluarnya ternyata nggak sesuai gitu. Kadang itu juga yang bikin pemborosan biaya produksi juga ya kan. Betul gitu. Bang. Banyak sih kita juga kadang di awal ya, di awal itu bisa nggak buat seperti ini gitu. Nah si vendor itu ngeiyain gitu, bisa. Iya. Tapi pas di tengah jalan itu hasilnya beda gitu loh. Nah kadang itu sih yang jadi Penghambat ya. Jadi kita harus udah percaya nih di awal gitu sama vendor dengan spek yang kita mau, tapi pas udah jadi hasilnya itu beda. Nah itu jadi penghambat ke depannya sih. Jadi kita harus gimana nih bolak-balik gitu ya, cari jalan tengahnya, terus juga solusinya gimana gitu sih. Nah itu kadang yang jadi penghambat seperti itu sih Mas. Mungkin kayak gampangnya sih kita punya listing vendor gitu ya. Listing vendor yang bener-bener jadi major vendornya kita gitu. Contoh aja kayak ya lu kalau misalkan udah dapat vendor yang oke, hasilnya juga oke, ya lu nggak perlu, menurut gue lu nggak perlu ganti-ganti vendor lagi gitu ya kan. Kecuali ya kalau kayak persaingan harga itu menurut gue wajar lah ya, namanya orang usaha ya kan, mau yang best price gitu ya kan. Cuma kalau menurut gue sih, kalau misalkan gue jadi apa yang punya decision making gitu ya, mungkin gue ngelihatnya tuh gue mengutamakan quality dulu deh. Meskipun harganya agak lebih tinggi, misalkan berapa puluh ribu atau ratus gitu. Cuma kalau emang quality-nya udah terjamin ya itu menurut gue ya lu nggak perlu cari vendor lain, karena itu mungkin udah bisa lu percaya gitu ya kan. Daripada apa namanya kita punya banyak list vendor, cuma ya itu susahnya mungkin emang di komunikasi gitu, karena kita maunya A, si vendor maunya A gitu ya kan. Mungkin udah sama-sama ketemu nih di A, nah pasti nanti ada lagi nih yang lain nih masalahnya, entah itu di harga atau dia nggak bisa masuk bahan materialnya gitu kan. Itu ya dilema sih. Maksudnya kalau apa
relationship antar vendor gitu ya. Kalau misal lu punya pengalaman kalau misalkan kayak di internal gitu nggak kayak gontok-gontokan ego gitu gimana? Oh, kalau di internal kalau di internal sering sih, Mas. Kalau di Hmm. internal biasanya kita dari marketing atau sales Ya, gitu ya, 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 ya. kita pengen kualitas yang bagus gitu, karena kita dari corporate sendiri kan, kita kerja sama corporate, mereka punya harga dengan minim gitu. Itu biasanya yang jadi ini banget sih, jadi hambat ya gitu. Dia pengen harga minim tapi kualitas yang grade A gitu ya. Iya, iya, iya. Nah, itu yang agak gontok-gontokan sih. Nanti Iya, saya iya, pengen iya. nih di tim aku harganya dengan sekian, Iya, iya, iya. tapi kualitasnya grade A. Lah gak bisa dong kayak gitu, biasanya Iya, kayak iya. gitu sih, Mas. Iya, Nah, iya, iya. gak bisa, lu harus ngikutin standar kita kalau mau yang grade A gitu sih, seperti itu sih, Mas. Banyak sih sering kayak gitu. Ya, 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 ya. Maksudnya internal gitu kita spill dikit lah. Kalau diceritain sebenarnya lucu ya Mas ya. Jadi sebenarnya kita kan in the end of the day kita cari solusi terbaiknya harusnya kayak gimana gitu ya kan. Karena ya kalau lu apa gontok-gontokan antar ego ya nggak bakalan ketemu Iya, gitu loh. betul. Maksudnya kita harus menengahi ya best solusinya tuh apa gitu ya kan. Oke. Biasanya dari tim aku biasanya cari solusinya juga sih, Mas. Kadang Mas dengan harga sekian ini dapatnya grade B ya, tapi gak bisa kalau dengan grade A itu biasanya dari quantity itu naik, terus juga dengan harganya kalau mau grade A quantity sekian, harganya sekian ya, gak bisa dengan ekspektasi seperti itu kadang kita juga masukkan juga buat si klien ataupun customer itu. Aku biasanya tampung dulu sih dari timku gitu, apa yang bisa disolusiin, terus juga cara nyampein aku ke klien itu biasanya tetap sih harus komunikasi sih, Mas. Jadi biar gak egonya aku pengen A nih, pokoknya nggak mau tahu gitu ya, di pasaran harganya sekian, pokoknya dapat segitu bagus gitu. Nah, itu kita nggak tahu kan di harga pasaran itu memang segitu atau emang itu harga kapan gitu. Itu kadang jadi patokan si klien itu biasanya. Dia ngelihat harga di tempat lain gitu ya. Kak, aku dapat harga sekian gitu. Kok di tempat kamu nggak bisa gitu. Kadang itu pas kita cari itu stoknya udah gak ada, tahunnya tahun kapan gitu. Itu biasanya jadi masalah juga buat ke tim internalku gitu ya. Jadi kamu bisa nggak sih gitu dengan harga sekian orang itu aja bisa dapat segitu. Lah itu harga kapan? Biasanya emang harus tetap dicari dulu sih, Mas. Jadi biar gak kekecoh lah ya. Kekecoh gitu. Gontok-gontokan antara internal biasanya kayak gitu. Oke. Ya apa ya? Maksudnya sebenarnya itu harus diedukasi sih. Maksudnya tetap klien juga lu nggak bisa nembak harga lah istilahnya gitu ya. Maksudnya lu lihat di tempat lain harganya segini. Nah, datang ke kita lu pengen harga yang sama cuma dengan kualitas yang lebih oke gitu. Itu tebak-tebak bau manggis sih lu kayak gitu. Agak berat juga sih kita ngerjainnya. Kita as a corporate kita memberikan alternatif lah ya. Maksudnya lu bisa dapetin harga segini cuma ya lu harus naikin quantity lah atau mungkin dari kualitinya agak diturunin sedikit lah, cuma nggak beda jauh gitu. Cuma harganya masih best price gitu ya. Oke. Ya seru sih, maksudnya kita kalau ngobrolin soal itu karena ya kita nggak bisa nutup mata ya. Bisnis emang gitu adanya, ya kan. Setiap dailynya ya makanannya kayak begitu ya kan. Entah itu sama vendor lah, entah di internal, karena ya mungkin itu jadi salah satu faktor yang bikin bisnisnya tuh berkembang gitu ya Mas ya. Oke. Ya menarik sih ya kalau kita ngomongin soal itu. Oke. Nggak berasa nih kita udah mau teman-teman udah mau masuk closing ya. Mungkin ini terakhir ya Mas dari gua. Apa ya? Mungkin gua nanya biasanya kan
ajakan gitu ya. Iya. Mungkin ini bakal gue ganti apa? Kasih dong motivasi buat temen-temen yang lagi bikin bisnis nih, gimana sih betternya gitu lu membangun planning lu biar nggak stuck di jalan gitu, maksudnya biar lu nggak ngerasanya tuh kok jalan di tempat gitu bisnisnya, gimana tuh? Nah, kalau menurut gua ya untuk tips buat bisnis yang awal gitu ya, tetap harus kita tujuan bisnisnya itu planning di awal itu tujuan bisnisnya mau kemana. Jadi tujuannya harus jelas, marketnya harus jelas gitu. Terus juga yang tadi kita sempat bahas yang cash flow itu keuangan juga harus jelas. Jadi biar gak boncos gitu. Terus juga biar gak stagnan di tempat. Terus biar gak bisnisnya biar gak sebentar gitu ya. Kadang kita jor-joran di awal gitu, tapi gak tahu nih plan kedepannya itu seperti apa gitu. Nah, itu penting banget planning di awal. Terus juga tujuan bisnis jangka pendek, jangka menengah sama jangka panjangnya itu tetap harus dipantau. Terus juga sama keuangannya tetap harus dipantau juga. Sama kalau kita kerjasama sama vendor ataupun dengan klien gitu ya, itu tetap harus dikomunikasinya sih Mas. Jadi kita gak bisa dengan ego yang owner punya gitu. Kita tetap harus ada inputan gitu. Itu buat feedback juga sih. Jadi biar gak salah jalan juga. Terus juga kita tetap ngikutin arus perkembangan bisnis sekarang. Itu penting banget sih menurut aku. Nah, itu sih menurut aku tips-tipsnya. Jadi yang pertama itu yang tadi ya aku sebutin itu tentang planning di awal. Terus juga cash flow sama kalau sama vendor cari win-win solutionnya buat komunikasi sih. Terus juga ego ownernya itu diturunin lah kalau memang mau bisnis owner berjalan lebih panjang gitu ya. Itu tetap kita harus nerima inputan sih Mas, kayak gitu. Oke. Mungkin kalau gua simpulin mah kita mudahnya tuh rajin-rajin open discussion ya kan gitu. Terus kayak as a vendor as a founder gitu, kita juga nggak bisa ego lu selangit di ujung kepala gitu ya maksudnya. Kita harus bisa dengerin kanan kiri depan belakang gitu ya, karena ya itu ngebantu buat pertumbuhan bisnis lo gitu. Lo nggak bisa jalan sendiri. Kalau lo mau jalan sendiri ya lo mendingan freelance, jangan buka bisnis gitu ya kan. Oke. Terus juga kayak soal manajemen cash flow juga itu penting banget gitu ya Mas ya, karena biar bisnis lo juga keuangannya sehat gitu, biar nggak rapornya biar nggak merah lah gitu. Jangan kayak di tahun pertama mungkin ngerasanya wih ini lancar jaya nih, terus iya kan, terus di tahun-tahun berikutnya kok baru nih masalahnya kelihatan gitu loh. Kadang kita gak bisa prediksi pasar juga sih Mas. Itu harus banget sih di planning itu ada budget buat pasar yang sekarang itu seperti apa sih gitu. Harus tetap dimasukin di planning. Ya planningnya juga yang tadi dari short term, terus mid term sama long termnya tuh harus jelas gitu ya Mas ya. Karena ya yang lu jalan ini perusahaan gitu, bukan kayak asal jualan doang gitu. Mungkin gua kalau nyelenehnya ya orang jualan pecel lele juga pasti ada plannya gitu ya kan. Kayak dari yang kecil lo sampai nanti gue pengen buka cabang di seluruh Indonesia. Nah kan itu kan big plan-nya mereka gitu ya. Ya contoh nyelenehnya sih gitu ya. Jangan di underestimate cuma karena misalkan jualan pecel lele seolah-olah tuh si abangnya tuh nggak punya plan, enggak gitu. Jadi ya setiap bisnis punya planning plan bisnisnya masing-masing lah gitu. Jadi ya buat teman-teman kalau yang mau
buka bisnis juga ya harus hati-hati, cuma juga harus berani take a risk gitu. Jadi kayak high risk high return lah ya gitu. Kalau di investasi kan kayak gitu Iya, tuh iya, Mas, ya kan. betul. Iya, di bisnis juga mungkin berlakunya seperti itu ya. Kalau ya lu berani ambil resiko ya juga Risikonya tinggi. nanti juga lu dapat hasil yang bagus juga gitu. Oke, mungkin dari gua segitu aja teman-teman buat podcast episode kali ini. Buat Mas Ridwan, thank you Sama-sama, udah Mas. nyempetin buat ngobrol-ngobrol bareng kita lagi di episode kali ini. Mungkin gue mau ngingetin buat teman-teman untuk ngikutin update terbarunya di podcast Huge Up tuh. Nah, kalian bisa ngikutin di Instagramnya Haken, itu di @haken. Nah, kalian bisa ngikutin update terbaru lah, entah itu konten atau tips-tips tentang eco-friendly atau item-item eco-friendly. Nah, itu kalian bisa banget ngikutin update-nya di sosial medianya kita. Terus buat teman-teman yang udah nonton juga thank you banget. Jangan lupa lah di subscribe. Nih gue liatin yang udah nonton nih tapi belum subscribe gitu. Ayolah di subscribe biar kita semangat nih bikin kontennya tiap pekan gitu. Oke, mungkin dari gue Reza sekian. Dari Mas Ridwan sekali lagi thank you banget. Terima kasih. Udah. See you guys next episode. Bye. Well, let's be talk with fun.